Evening and welcome once again, brothers and sisters. Selamat malam dan selamat datang kembali saudara-saudari sekalian. I really hope that you've been gaining from our time together. Saya sangat berharap bahwa Anda setelah mempelajari sesuatu dari waktu yang telah kita habiskan secara bersama-sama. I hope, friends, you're able to go back and review what we've been studying together by God's grace. Saya berharap saudara-saudari Anda dapat mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari secara bersama-sama. We thank God for bringing us face to face with these precious promises of His. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari akan firman-Nya secara langsung. And if you're familiar with the songwriter who pens those beautiful words, standing on the promises of God. Jika Anda familiar, jika Anda mengetahui dengan lagu Standing on the Promises of God yang terdapat di dalam buku lagu Sion, penulisnya. Now, if you're familiar with that song, usually when we think of those words, we don't really think of the Ten Commandments. Ketika Anda memikirkan akan kalimat dari lagu tersebut yang mengatakan berdiri di atas janji Tuhan, biasanya kita tidak memikirkan mengenai ke-10 hukum Tuhan. So I'm hoping that this study will change the way we sing that hymn. Saya berharap bahwa saat kita mempelajari akan pelajaran ini akan membantu Anda untuk melihat dengan sisi lain dan menyanyikan lagu tersebut di dalam himnal dengan berbeda. That the next time we're singing those words, we'd be reminded of God's 10 promises where He assures us that He is able to fulfill the law in us. Dan ketika kita akan menyanyikan lagu itu kembali, mari kita diingatkan akan ke-10 janji Tuhan, ke-10 hukum Tuhan bahwa Dia dapat memenuhinya di dalam kehidupan kita. We really thank God. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. And before we begin tonight, let us pray as we start. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa seakan kita akan memulai. Loving God, thank you so much for another opportunity. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kembali untuk kesempatan yang Kau berikan. Indeed, Lord God, your word is so special. Benar adanya ya Tuhan bahwa firman-Mu adalah begitu istimewa. And as much as time that we could spend in it, it would not be enough, Lord. Dan meskipun kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempelajarinya, waktu yang kami miliki tidaklah cukup. For there would still be more and more to learn about Jesus. Karena akan selalu ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari mengenai Yesus. We thank you, God, for not leaving us without your precious word. Kami berterima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami tanpa firman-Mu yang begitu berharga. We thank you in a special way for the gifts of truth that you have stored for us today. Kami juga berterima kasih secara khusus untuk berkat kebenaran yang Engkau telah berikan kepada kami pada hari ini. And as we look at your word, Lord God, we plead that your Spirit will do a mighty work in our midst. Dan seakan kami akan mempelajari akan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu boleh bekerja secara kuat di dalam hati kami masing-masing. Thank you, God, for what you are about to do. Terima kasih Tuhan untuk apa yang akan Engkau lakukan. We praise thee in Jesus' name. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Well, we've learned so much so far by God's grace. Oleh kasih karunia Tuhan kita telah mempelajari begitu banyak hal. Perhaps some of it was just plain review for most of you. Mungkin sebagian dari itu hanyalah ringkasan kembali bagi beberapa dari kita. Perhaps some things you knew, but they were re-emphasized to help you go back and reconsider how we are looking at these commandments in our lives. Dan mungkin beberapa dari Anda telah mengetahui hal tersebut, tetapi itu ditekankan kembali untuk membantu kita melihat akan ke-10 hukum tersebut. Nonetheless, we're recognizing that God has so much to teach us. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa Tuhan mempunyai begitu banyak hal yang dapat diajarkan kepada kita. And we need to take more and more time to spend in the feet of Jesus, studying and learning more from Him. Dan kita perlu memberikan begitu lebih waktu untuk boleh duduk di bawah kaki Yesus untuk boleh mempelajari akan kebenaran firman-Nya.
we've been studying from the very words of Jesus that the commandments are all about love. Kita telah mempelajari dari perkataan Yesus itu sendiri bahwa hukumnya adalah mengenai kasih. And we studied how the first 4 commandments teach us how to love God. Dan kita mempelajari bahwa keempat hukum pertama mengajarkan kita bagaimana untuk mengasihi akan Tuhan. We studied that in the first 4 commandments, God is asking us to begin with to stop putting ourselves before God. Dan kita mempelajari juga di keempat hukum yang pertama, dia memulai dengan memohon kepada kita untuk tidak menaruh diri kita lebih daripadanya. We studied also how he's telling us to not put our ways before God's ways. Kita juga mempelajari bahwa dia meminta agar kita untuk tidak menaruh jalan kita melebihi daripada jalannya. And we studied how he's asking us to really reconsider what we think about taking upon God's name. Dan kita juga mempelajari bahwa dia meminta agar kita mempertimbangkan kembali apakah itu arti dari mengambil akan nama Tuhan. He is truly asking us to take a closer look at how we treat God's words and how we treat our relationship with God in our lives. Dan dia meminta agar kita untuk boleh melihat lebih dekat lagi bagaimana kita memperlakukan akan firman Tuhan dan bagaimana kita memperlakukan akan dia di dalam kehidupan kita. And I really hope, friends, that we've gotten an opportunity to take a closer look at God's words in our life. Dan saya berharap saudara-saudari bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk boleh mempelajari firman Tuhan itu secara lebih dekat lagi. We still have more to learn. Kita masih memiliki lebih banyak hal lagi untuk dipelajari. We took perhaps a new perspective to appreciate the 4th commandment, the Sabbath commandment. Dan kita mengambil gambaran yang baru bagaimana untuk menghargai akan hukum yang keempat, yaitu hukum akan hari Sabat. And we're beginning to recognize how God has so much to help us understand our need to spend alone time with God. Dan kita mulai juga lebih memahami bahwa Tuhan memiliki begitu banyak pemahaman bahwa kita perlu menghabiskan waktu personal, waktu sendiri dengan Tuhan. We're also recognizing that as we looked at all of these commandments, they made us recognize how much we need to understand our second study, which was about the need to have Jesus in order to fulfill the law. Dan ketika kita mempelajari keempat hukum ini juga kita menyadari bahwa kita melihat di hukum yang kedua bahwa kita perlu memiliki akan Yesus di dalam kehidupan kita untuk mentaati akan hukum tersebut. Especially yesterday's study, I am very sure, shook a lot of us. Secara khusus pelajaran hari kemarin, saya sangat yakin bahwa itu menggoncangkan banyak dari kita. It was just unbending in commanding us to honor our parents. Dan itu adalah sangat keras di dalam memberikan peringatan kepada kita untuk menghormati akan orang tua kita. We kept emphasizing yesterday that God didn't say honor your good parents. God said honor them, period. Kita selalu menekankan di hari yang kemarin, bukanlah menghormati akan orang tua yang baik, tetapi hormatilah orang tuamu, titik. We studied how the 1st and the 5th commandment are really the same commandments but in different forms. Kita juga melihat bahwa hukum yang pertama dan hukum yang kelima adalah hukum yang sama tetapi dalam bentuk yang berbeda. In the 1st commandment, we're asked to prioritize God, and in the 5th commandment, we're asked to prioritize God's representatives. Di hukum yang pertama kita diminta untuk memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Di hukum yang kelima kita diminta untuk mengutamakan akan wakil dari Tuhan. We also studied from Ephesians 6:1 that we are to obey our parents in the Lord. And the Bible says, for this is right. Dan kita juga melihat dari buku Efesus pasal 6 ayat yang pertama bahwa kita diminta untuk menghormati akan orang tua kita di dalam Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini adalah benar. That brought us to recognize that there can also be a wrongful way of parents using their authority over children. Dan di situ juga membantu kita untuk memahami bahwa berarti ada jalan yang salah di mana orang tua menggunakan jalan yang salah tersebut juga dengan otoritasnya. But no matter what the case, if they're asking us to do something that's not according to God's word, we may disagree with them. We don't have to obey them.
but it does not give us the right to dishonor or disrespect them. Dan jika mereka meminta kita melakukan sesuatu di jalan yang salah dan kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak akan Tuhan, kita memiliki hak untuk tidak menuruti akan mereka, tetapi kita tidak memiliki hak untuk tidak menghormati akan mereka. Perhaps yesterday, more than in any other commandment, we felt the need for Jesus to help us keep this commandment. It is a difficult one. Dan mungkin hukum ini lebih daripada hukum yang lain, kita merasakan bahwa kita memerlukan akan Tuhan lebih dalam lagi, memerlukan akan Yesus untuk membantu kita memelihara akan hukum ini lebih daripada yang lain. We thought the first 4 commandments were really hard. Commandment number 5 made us recognize, the first 4 commandments are easier in comparison to the 5th. Kita merasa bahwa keempat hukum yang pertama adalah sudah sulit, tetapi ketika kita melihat akan hukum yang kelima, kita sadar bahwa keempat hukum yang pertama adalah lebih mudah daripada hukum yang kelima. For the first 4 commandments bid us to love someone who is perfect. Karena di keempat hukum yang pertama meminta kita untuk mengasihi seseorang yang sempurna. But the last 6 are asking us to love people who are not perfect. Tetapi keenam hukum berikutnya meminta kita mengasihi mereka yang tidak sempurna. We studied yesterday that in order to keep the 5th commandment, we need to be a converted Christian. Dan kita mempelajari kemarin, untuk kita memelihara akan hukum yang kelima, kita perlu menjadi orang Kristen yang diubahkan. To love our parents as the Lord loves them. Untuk mengasihi orang tua kita seperti Tuhan mengasihi mereka. So we thank God. We thank God for ministering to us thus far. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah melayani kita sampai sejauh ini. We're learning such precious truths, and no wonder it's disturbing to us to hear our Christian friends say, the law was done away. Dan itulah mengapa dan kita telah mendengarkan mendengarkan firman yang begitu berharga, dan itu mengganggu bagi kita ketika kita mendengarkan bahwa hukum telah dihapuskan. There's no such thing as law. We can live however we want. Tidak ada hal yang namanya hukum. Kita dapat melakukan apapun yang kita mau untuk lakukan. You see, friends, it's the Bible in 1 John 3:4 that tells us sin is the transgression of the law. Saudara-saudari, di dalam Alkitab, di dalam buku 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa dosa adalah pelanggaran dari hukum Allah. It's the Bible that tells us in Romans 6:23 that the wages of sin is death. Dan di dalam buku Roma pasal 6 ayat 23 juga dikatakan bahwa kematian adalah hasil dari pelanggaran hukum Allah. And Jesus had to die on the cross to pay the wages of our sin. Dan Yesus harus mati di kayu salib untuk untuk membayar akan dosa-dosa kita. That's Romans 6 verse 23. Itu terdapat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. That the wages of sin is death. Bahwa kematian adalah hasil daripada dosa. You see, friends, sin is the transgression of the law. Saudara-saudari dapat melihat bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. And the wages of sin is death. Dan hasil dari dosa tersebut adalah kematian. You see, if you say the law is done away, then Christ's death makes absolutely no sense. Jika hukum telah dihapuskan, maka kematian dari Yesus itu tidak menjadi masuk akal. Jesus was taking upon himself the wages of sin that should rightfully be ours. Yesus mengambil upah dosa itu sendiri bagi dirinya yang harusnya menjadi bagian kita. But when you start saying there's no such thing as the law, tetapi jika Anda mulai mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya hukum, then we begin to wonder, if there's no such thing as the law, why did Jesus even have to die? Dan kita mulai berpikir, jika tidak ada yang namanya hukum, kenapa Yesus harus mati? And if you know that Jesus' crucifixion is not an Old Testament story, it's a New Testament story. Dan jika Anda tahu penyaliban Tuhan Yesus itu bukan terjadi di dalam perjanjian lama, tetapi itu merupakan cerita yang terjadi di dalam perjanjian baru. So for our friends who say that in the New Testament there is no need or there is no use of the law is not emphasized.
Tetapi bagi saudara-saudari yang berkata bahwa tidak ada yang namanya hukum di perjanjian baru, hukum itu terdapat di perjanjian lama, they need to study the cross all over again. mereka harus mempelajari akan kayu salib itu kembali. Jesus' death on the cross makes no sense whatsoever if the law did not even exist. Kematian Yesus di kayu salib akan menjadi tidak masuk akal, tidak dapat dipahami ketika kita tidak mengerti apa itu hukum. But as high and tall the demands and the truth of the law is, we're recognizing that without Jesus, we cannot fulfill the law. Dan kita mengetahui bahwa tuntutan kebenaran itu adalah sangat tinggi, dan jika kita tidak memiliki Yesus, kita tidak dapat memelihara akan hukum tersebut. That brings us to the 6th commandment. Dan itu membawa kita kepada hukum yang ke-6. And we want to take time to study that special commandment. Dan kita mau untuk mengambil waktu untuk mempelajari hukum yang istimewa ini. So let's go to Exodus 20. Jadi mari kita buka di dalam buku Keluaran. And it's just one simple statement in verse 13. Dan itu merupakan satu pernyataan yang sederhana di dalam ayat yang ke-13. And it's simple, just one sentence. Dan itu sederhana, hanya satu kalimat. Thou shalt not kill. Jangan membunuh. Now, it's interesting, as we were pointing out yesterday briefly, that just as the first 4 are in the context of loving man, the next 6 also are in the context of, as the first 4, are in the context of loving God, the last 6 are in the context of loving man. Jadi ini menarik karena kita melihat kemarin bahwa hukum yang pertama memiliki konteks mengasihi akan Tuhan, dan ke-6 hukum berikutnya merupakan mengasihi akan manusia. But then, starting from the 5th commandment, God is speaking to us very distinctly about what it means to love our neighbors. Tetapi mulai dari hukum yang ke-5 kita mempelajari bahwa Tuhan berbicara kepada kita dengan sangat pasti apa itu untuk mengasihi akan, dengan sangat jelas untuk mengasihi akan sesama kita. And we studied yesterday dan kita mempelajari kemarin that the breakdown of the 5th commandment results in the breakdown of the next 5 commandments. Dan kerusakan di dalam kelima hukum pertama akan berakhir juga dengan kerusakan kelima hukum berikutnya. Pelanggaran kelima hukum berikutnya. We want to understand that a little bit. Mau untuk memahami itu lebih dalam. You see, in the 6th commandment we're told, thou shalt not kill. Kita lihat di sini di hukum yang ke-6, jangan membunuh. Someone says, how does the breaking down of the family result in killing? Seseorang berkata, bagaimana dengan pelanggaran di dalam keluarga dapat menghasilkan akan pembunuhan? Well, I'd like you to follow very closely as we examine something. Saya mau Anda untuk mengikuti dengan secara dekat saat kita akan mempelajari ini. You remember that in the Garden of Eden, Anda mengingat bahwa di dalam Taman Eden, Adam and Eve were loving, living, serving, growing in God. Adam dan Hawa mereka mengasihi, hidup, dan juga menyembah akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. We then recognize Adam and Eve entertained sin and permitted sin to have its place on earth. Dan kemudian kita melihat bahwa Adam dan Hawa mereka membiarkan dosa masuk dan membiarkan dosa menjadi bagian dari hidup mereka. Dan Now I'd like us to rewind to better understand what's transpiring in the Garden of Eden. Saya mau kita untuk melihat kembali apa yang menjadi pelanggaran di dalam di Taman Eden ini. You see, in the garden, Anda melihat di dalam taman, Adam and Eve, Adam dan Hawa, spending time with God, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Very intimate, very close to God. Sangat dekat dengan Tuhan. And then, even though Adam and Eve were told about the fall of Satan, dan meskipun Adam dan Hawa diceritakan mengenai kejatuhan dari setan, for some reason,
Eve had not held on to that warning. Untuk beberapa alasan Hawa tidak mengamarkan akan pekabaran tersebut. As she's at the tree Saat dia dekat dengan pohon tersebut and she eats of the fruit, dan dia memakan akan buah tersebut, do you think she's saying in her heart, I hate God and I want nothing to do with God? mungkinkah dia berkata di dalam hatinya, saya membenci Tuhan dan saya tidak mau melakukan apapun yang berhubungan dengan Tuhan? Do you think that's what she was thinking? Apakah Anda berpikir itu yang sedang dia pikirkan? Absolutely not. Tentu saja tidak. So we wonder, what made her do what she did? Jadi kita mulai berpikir, apa yang membuat dia melakukan apa yang telah dia lakukan? God had said not to eat of it, then what is she doing eating of this tree? Tuhan telah berkata jangan memakan buah itu, tetapi apa yang dia lakukan dengan memakan buah tersebut? You see, when she's standing at the tree, Anda dapat melihat ketika dia berdiri di dekat pohon tersebut, she thinks she still loves the Lord. dia berpikir bahwa dia masih mengasihi akan Tuhan. But what she does not realize is that she has lost the capacity to understand what is love and love altogether. Tetapi yang dia tidak pahami di situ adalah dia telah kehilangan kapasitas untuk memahami apa itu kasih dan kasih secara keseluruhan. Why is this important to understand? Mengapa ini perlu untuk dipahami? And how is that even possible? Dan bagaimana itu dapat mungkin kita pahami? You see, friends, 1 John 4, again, God is love. Saudara-saudari, di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan kembali bahwa Tuhan adalah kasih. Allah itu kasih. Let's go there real quick in 1 John chapter 4, verse 8. Sister, if you read please. 1 John 4. Mari kita buka kembali secara cepat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Saya akan membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Now notice and pay attention to those very special words. Sekarang mari kita perhatikan dengan secara khusus akan kata-kata yang istimewa ini. He that loveth not, barang siapa tidak mengasihi, does not know God, ia tidak mengenal Allah, because God is love. Sebab Allah adalah kasih. You see, when Eve chose to move away from God's command, jadi di sini ketika Hawa memutuskan untuk beranjak daripada hukum Tuhan, God said not to eat of this, and yet she is bringing temptation upon herself, going away from God's warning, God's word, and living on her own. Tuhan telah berkata jangan memakan akan buah ini, tetapi dia berjalan daripada perintah Tuhan, memakan buah itu dan berjalan dengan kehendaknya sendiri. In fact, in the book Story of Redemption, the prophet tells us that angels had warned her not to leave the side of her husband. Nyatanya di dalam buku cerita penebusan yang dituliskan oleh Ellen White, di situ dituliskan bahwa Tuhan telah mengatakan agar dia tidak berjalan sendiri jauh daripada suaminya. So in choosing to go away from God's command, she is actually going away from God. Jadi di dalam memilih untuk berjalan daripada perintah Tuhan, dia memilih untuk berjalan dari jauh daripada Tuhan. You see, if God is love, Anda dapat melihat di sini jika Tuhan adalah kasih, if God is love and you are now going away from God, jika Allah adalah kasih dan Anda berjalan jauh daripada Tuhan, I hope you understand that in going away from God, you're also going away from love. Dan saya berharap Anda memahami bahwa jika Anda berjalan jauh dari Tuhan, Anda juga berjalan jauh daripada kasih tersebut. And I want us to understand, as she moved to the tree and ate of the fruit, she wasn't thinking that I hate God and I want to rebel against God. That's not the thoughts in her mind. Dan saya juga mau Anda untuk memahami bahwa ketika dia berjalan mendekati pohon tersebut, yang berada di pikirannya bukanlah saya membenci Tuhan, saya tidak mau berjalan dengan Tuhan, bukanlah hal tersebut yang ada di pikirannya. In her mind, she's saying to herself, I still love God. Di dalam pikirannya dia masih berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya mengasihi Tuhan. She thinks she can eat this fruit and still love God, not realizing dia berpikir bahwa dia dapat memakan buah tersebut dan masih mengasihi Tuhan tanpa menyadari
that I can't go away from the one who is love and still expect to know how to love. Kita tidak dapat berjalan jauh daripada yang memiliki kasih dan masih berharap bahwa kita mengetahui apa itu kasih. She's moved away and she thinks she still loves God, but she does not realize in moving away from God, she's lost her capacity to love, because having God is having love and not having God is having no love whatsoever. Jadi di sini dia berpikir bahwa ketika dia berjalan dari jauh daripada Tuhan, dia masih memiliki kasih dan dia tidak menyadari bahwa ketika dia berjalan jauh daripada Tuhan, dia tidak memiliki kasih dan tidak dapat mengetahui apa itu kasih dalam artian apapun. In her mind, she's saying, I love God, but her act of disobedience is an evidence that the fact that she's thinking she's loving God and still eating of the fruit is an evidence that she has lost her capacity to understand and love altogether. Jadi di dalam pikirannya dia berpikir bahwa saya masih mengasihi akan Tuhan, tetapi di dalam perbuatannya untuk memakan buah yang baik dan yang jahat tersebut, dia telah menunjukkan bahwa dia tidak mengerti akan kasih secara sepenuhnya, tidak memiliki kasih secara sepenuhnya. Then she takes of the fruit and brings it to Adam. Dan dia mengambil buah tersebut dan membawanya kepada Adam. Now God's word was clear, the day you eat, you will surely die. Dan perkataan Tuhan adalah sangat jelas. Hari di mana kamu makannya, kamu akan meninggal. And she knows that the words of the Lord are sure and perfect. Dan dia mengetahui bahwa perkataan Tuhan adalah benar dan sempurna. Pasti dan sempurna. And yet, knowing that the fruit has the potential to kill, she still gives it to her husband. Dan lagi, meskipun dia mengetahui bahwa buah yang dia pegang itu dapat membunuh suaminya, dia masih memberikannya kepada sang suami. Now, my parents are both senior citizens. Kedua orang tua saya sudah berumur. And I sort of discourage them to eat food that is a few days old. Dan saya mengecilkan hati mereka agar tidak untuk memakan akan makanan yang telah lama secara beberapa hari, yang sudah lama. They'll tell me, oh, but it's been in the fridge, it's okay, but I discourage them and say, please don't eat it if it's a little, even if it's 2 days old or something, sort of discourage them from eating a little older food, because the reason of their age and how their body might not be able to handle if the food has been corrupt. Jadi karena orang tua saya sudah lansia, saya menyarankan bagi mereka untuk tidak makan makanan yang sudah lama atau beberapa hari, meskipun mereka berkata bahwa itu ada di kulkas hanya sehari 2 hari, tetapi saya menyarankan tersebut karena usia mereka yang sudah lansia dan juga tubuh mereka yang mungkin tidak dapat menerima akan makanan yang sudah beberapa hari ataupun mungkin sudah kadaluarsa dan rusak. So in my mind, I am thinking this older food is not good for my parents. Jadi di dalam pikiran saya, makanan yang sudah beberapa hari ini tidak baik untuk orang tua saya. On the other hand, Eve is giving a fruit she knows will not only can make my husband sick, it can kill him. Tetapi dalam hal yang lain, Hawa, dia memberikan buah yang dia tahu tidak hanya akan memberikan penyakit, tetapi juga dapat membunuh kepada sang suaminya. Yes, my question is, would you give something to your loved one that you know has the potential to kill? Pertanyaan saya, apakah Anda akan memberikan sesuatu yang dapat membunuh orang yang Anda sayangi? Apakah Anda dapat memberikan hal tersebut jika tahu itu dapat merusak atau membunuh akan orang yang Anda sayangi tersebut? Even if the potential to kill is only about 1%, do you want to take a chance like that? Meskipun kemungkinan untuk membunuh orang yang Anda sayangi itu hanya beberapa persen, apakah Anda masih akan melakukannya? So it's hard to catch this, but Eve is giving her husband a fruit she knows could kill him. Ini sangat sulit untuk dipahami, tetapi di sini Hawa memberikan buah kepada sang suami yang dia tahu dapat membunuh suaminya. All the while thinking, I actually love my husband. Meskipun dia sementara selama ini berpikir bahwa saya mengasihi akan suami saya. Can you imagine that with me? Dapatkah Anda memikirkan itu, mengimajinasikan itu bersama-sama dengan saya?
that you love someone so much that you're giving them something that could kill them. Bahwa Anda mengasihi seseorang sangat dalam dan Anda memberikan sesuatu yang dapat membunuh orang tersebut. You see, what Eve does not realize is that when you go away from God, you've not only lost capacity to love God, you've also lost the capacity to love anyone else. Di sini yang tidak dipahami oleh Hawa, bahwa ketika Anda berjalan jauh daripada Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan untuk mengasihi akan Tuhan dan juga tidak memiliki kekuatan pemahaman yang sama untuk mengasihi akan sesama manusia. Now, Adam, on the other hand, partakes of the fruit. Adam pada saat yang lain juga memakan akan buah ini. And again, Adam, as he eats of it, the Lord shows up in the garden. Dan Adam sekali lagi saat dia sedang memakan akan buah ini, Tuhan datang di dalam taman tersebut. And if you could read Genesis 3, verse 9, 10, and 11. Saya akan membaca buku Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, 10, dan 11. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? So while Adam says, I was hiding because I was naked, jadi saat Adam berkata bahwa saya sedang bersembunyi karena saya sedang telanjang, God says, wait a minute, did you eat of the tree that I told you not to eat of? Oh, Tuhan berkata, tunggu sebentar, apakah engkau mau makan buah yang saya larang untuk engkau makan? Now, you're expecting Adam to say, yes, Lord, my wife and I have sinned a terrible sin. Could you please forgive us for this? Di sini Anda mungkin berharap bahwa Adam akan berkata, ya Tuhan, saya dan istri saya telah memakan buah tersebut, kami telah melakukan dosa yang salah, kiranya engkau boleh mengampuni akan kami. Rather, listen to the words of Adam. So if you could read Genesis 3 and verse 12. Tetapi kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Adam di dalam ayat ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Is that the answer to the question? Apakah itu jawaban dari pertanyaan yang diberikan? God's question was straight. Did you eat? His answer should have been yes. Tuhan bertanya, apakah engkau makan? Jawabannya harusnya iya. Rather, he's blaming God. Tetapi daripada itu dia menyalahkan akan Tuhan. He begins to say, God, it's not my fault. It's your fault. Tuhan, itu bukan salah saya, itu salah Anda. You gave me a woman. Kamu memberikan kepada saya wanita ini. If you would not have given me a woman, I would not have sinned. Jika engkau tidak memberikan saya perempuan ini, saya tidak akan berdosa. So, what's happening? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Imagine Eve is seeing this scenario from behind a tree or behind a rock. Bayangkan ketika Hawa melihat akan kejadian ini di balik pohon ataupun di balik batu. Remember that this is the same man who said to her, this is bone of my bone and flesh of my flesh. Ingatlah bahwa ini merupakan pria yang sama yang mengatakan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. That same brother is now saying, it's her fault. I have nothing to do with it. It's your fault and her fault, God. Dan pria yang sama mengatakan bahwa saya tidak ada urusannya dengan ini salah Anda Tuhan dan itu salah perempuan ini. And friends, God was very upset to hear Adam say that. Saudara-saudari, Tuhan sangat sedih untuk mendengar Adam mengatakan hal tersebut. Instead of owning up to his sin, he's pushing all the blame onto Eve. Lebih daripada ketimbang dia mengakui akan kesalahannya, dia mendorong akan semua kesalahannya dan memberikannya kepada Hawa. And chapter 3 ends with both of them with this thought that, hey, my wife tried to poison me to death. Dan pasal yang ketiga berakhir dengan mereka berdua memiliki pemikiran bahwa istri saya memberikan racun kepada saya untuk kematian. Eve, on the other hand,
I guess, is remembering how he just sold her out, did not even stand for her, did not even sort of stand as an intercessor for her. He just sold her out, completely blamed her for everything. Di sini mungkin Hawa mengingat bahwa bagaimana Adam telah menjualnya begitu saja. Dia tidak berdiri untuk membela akan Hawa, tetapi dia hanya menyalahkan Hawa untuk segala sesuatunya. It was upsetting to God to see a man who he had put as a spiritual leader was not living up to his responsibilities. Dan itu sangat menyedihkan bagi Tuhan untuk melihat akan seorang pria yang telah ditunjuknya untuk menjadi pemimpin secara spiritual tidak menghidupkan akan kehidupan. Now, in such a circumstance of unlove in both their hearts, Dan di dalam situasi seperti ini yang tidak memiliki kasih di dalam hati mereka berdua, now in their hearts they both are thinking, oh, she tried to poison me, oh, he sold me out before God. Di dalam hati mereka berdua, Hawa berpikir bahwa dia berusaha untuk menyalahkan saya. Adam berpikir dia berusaha untuk meracuni akan saya. So it's important to understand this. Jadi ini sangat penting untuk memahami akan ini. By the time you get to Genesis 4, pada saat kita akan masuk ke dalam Kejadian yang keempat, and you read verse 1. Dan saya akan membaca ayat yang pertama. Kemudian, yes, if you could read, yes. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Now, the Bible tells us Genesis 4:1 that Adam knew Eve. They consummated a physical relationship. Jadi di sini di ayat yang pertama dikatakan bahwa Adam mengetahui akan istrinya dan mereka bersetubuh dengan dan dia bersetubuh dengan istrinya. And a child is born, his name is Cain. Dan anaknya lahir dan dinamakan Kain. What did Cain grow up to be? Apakah bagaimana Kain bertumbuh? Murderer. Sebagai seorang pembunuh. And you're wondering, wait, what does that mean? Dan Anda berpikir apa arti dari hal tersebut? What I mean is two people came together with the understanding she tried to poison me, he sold me out. Jadi di sini dua orang bertemu dengan pemikiran bahwa dia berusaha untuk membunuh saya dan dia berusaha untuk menjual dan menyalahkan saya. With this understanding, they're now, although on the same marital bed, tetapi dengan pemikiran ini juga mereka berada dalam ranjang pernikahan yang sama. They raise up a child. Mereka membesarkan seorang anak who is far away from God and even murders his own brother. Yang merupakan sangat jauh daripada Tuhan, bahkan membunuh adiknya sendiri. Then what's going on? Dan kemudian apa yang terjadi? What is going on in Genesis 4:1? Apa yang terjadi di dalam Kejadian 4 ayat 1? We're recognizing how Cain has also received the influence of mother and father with unlove in their heart. Kita melihat di Kejadian 4 ayat 1 bahwa Kain menerima didikan pengaruh dari orang tua yang tidak memiliki kasih. And that's the environment he grew up in. Dan itulah merupakan environment di mana dia bertumbuh, lingkungan dia bertumbuh. What did you expect him to become? Apa yang Anda harapkan dia akan menjadi? Apa yang Anda harapkan akan menjadi di dalam hidupnya? I believe they were more careful the next time they raised Seth. Saya berharap mereka menjadi lebih hati-hati ketika mereka akan membesarkan akan Seth. It was a difficult experience. Itu merupakan pengalaman yang sangat sulit. Adam knew his wife Eve. Adam mengetahui istrinya Hawa. A child is born who becomes a murderer. Anaknya lahir, bertumbuh dan menjadi pembunuh. In many ways a result. Dan di dalam banyak hal itu menjadi of the unlove he had seen in his own home. Menjadi gambaran dari kasih yang ada di dalam, kasih yang tidak ada di dalam rumahnya. Sure, he's accountable for his sin of murdering his brother. Dan tentu dia memiliki bagian di dalam pembunuhan terhadap saudara laki-lakinya.
But it's important to appreciate this. Dan ini sangat penting untuk kita boleh memahami akan ini. Important to appreciate that he grew up in a home that did not fully appreciate and understand love. Dan kita perlu untuk memahami bahwa dia bertumbuh di dalam keluarga yang tidak memahami kasih secara seutuhnya. Are you seeing disconnected elements? Apakah Anda melihat akan elemen yang yang terputuskan? She moves away from God, moves away from love. Dia Hawa berjalan jauh daripada Tuhan, berpindah daripada Tuhan dan berpindah dari kasih. Adam moves away from God, has moved away from love, and while in his heart thinking I still love Eve, when faced with it, betrays her before God. Dan Adam berpikir bahwa dia berjalan jauh dari Tuhan, dia berjalan jauh dari kasih juga, dan ketika dia berpikir mengenai kasih, itu semua ada di hadapan Tuhan. You see, friends, nurture did have a role to play in the upbringing of Cain. Pengasuhan memiliki bagian di dalam kehidupan dari Kain. Do we recognize that our actions have a direct bearing on those that are around us? Apakah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan memiliki pengaruh kepada orang-orang yang berada di sekitar kita? Do we recognize that we cannot do a single righteous deed without the Lord? Apakah kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan satu hal yang baik tanpa Tuhan? But we don't take time to appreciate this. Tapi kita tidak mengambil waktu untuk memahami akan hal ini. You see, he had seen so much unlove and acts it out in the murder of his brother. Jadi Kain telah melihat akan begitu banyak tindakan tidak mengasihi dan melakukan tindakannya di dalam membunuh akan saudara laki-lakinya. And we're recognizing we're creating an atmosphere of such unlove in our hearts that is influencing so many lives around us. Jadi di sini kita melihat bahwa kita membuat akan atmosfer di mana kasih tidak ada di dalam hati kita dan memberikan pengaruh juga kepada orang di sekitar. But you see, the unlove didn't stop there. Tetapi kita melihat bahwa tindakan tidak mengasihi itu tidak berhenti di situ. When Adam and Eve sinned and felt naked, ketika Adam dan Hawa berdosa dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, how did they resolve that situation? Bagaimana mereka menyelesaikan akan situasi tersebut? The Bible says they sewed for themselves fig leaves. Alkitab mengatakan bahwa mereka menjahit bagi diri mereka sendiri dari daun fig. Now, why would they do that? Why would they do that? Kenapa mereka melakukan hal tersebut? So they were feeling naked, so they tore down leaves from a tree and made clothes for themselves. Jadi mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka mencabut akan daun ara tersebut dan menjahit dan menutupi diri mereka sendiri. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Recognize also Adam and Eve were not small-heighted individuals. Dan kita perlu menyadari juga bahwa Adam dan Hawa mereka bukanlah orang-orang yang pendek. Sister White tells us that Adam was about twice the height of an average man today. Saudari Ellen White berkata bahwa Adam tingginya mungkin dua kali lebih daripada manusia pada saat ini. Think about what that means. Mari kita pikirkan apa arti dari hal tersebut. Imagine the amount of leaves they would have to need. Of course, the trees were bigger also. The leaves they would have to need that they tore down to make clothes for themselves. Tentunya pohonnya juga besar pada saat itu, tetapi bayangkan betapa banyak daun yang mereka butuhkan untuk boleh menutupi akan diri mereka. But aren't these the same trees and plants that they used to care for? Tapi bukankah ini merupakan pohon tanaman yang sama yang mereka biasanya jaga, mereka pedulikan? But the moment they sin, they feel nothing wrong with tearing down leaves from a tree to make clothes for themselves. Tetapi di saat mereka berdosa, mereka berpikir bahwa tidak ada salahnya bagi mereka untuk mengambil akan daun untuk boleh menutupi akan diri mereka sendiri. They were taking out leaves from this tree. Pada saat mereka mengambil akan daun dari pohon itu, not realizing that in moving away from God, they lost their capacity to love God.
mereka tidak menyadari bahwa mereka berjalan jauh daripada Tuhan, mereka kehilangan kapasitas untuk mengasihi Tuhan, They lost their capacity to love one another. mereka kehilangan kapasitas mereka untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, But they also lost love for nature, is why they were tearing down the tree. dan mereka juga kehilangan akan kasih kepada alam. Oleh sebab itu, mengapa mereka mengambil akan daun-daun tersebut. Perhaps this helps us understand the sixth commandment better. Mungkin ini akan membantu kita untuk memahami akan hukum yang keenam dengan lebih baik. Thou shalt not kill. Jangan membunuh. God is very particular about this. Tuhan adalah sangat khusus mengenai hal ini, persis mengenai hal ini. Because he points out that as in the fifth commandment, the honor of parents breaks down, that leads the home to be raising murderers. Karena dia menunjukkan bahwa di dalam hukum yang kelima ketika hukum yang kelima dilanggar, maka keluarga tersebut membesarkan akan anak yang merupakan menjadi seorang pembunuh. And of course, our study is taking us all the way back to pay attention to these precious words. Dan tentu saja pelajaran kita membawa kita kembali untuk boleh melihat akan firman yang berharga ini. But you see, friends, killing is much greater than taking a gun and shooting. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini bahwa pembunuhan adalah lebih daripada mengambil pistol dan menembakkannya. Sin has actually produced a destructive nature in human beings. Dosa sebenarnya telah menurunkan akan pemahaman alami manusia itu sendiri. In fact, notice the words of the prophet. Mari kita lihat di dalam kalimat kata-kata daripada Nabi. The prophet says, all acts of injustice. Nabi berkata, segala tindakan yang tidak adil. These acts that tend to shorten your life. Yang cenderung untuk mempersingkat kehidupan. Oh, notice this, the spirit of hatred and revenge. Perhatikan ini, roh kebencian dan balas dendam. And or the indulgence of any passion that leads to injurious acts towards others. Atau pemanjaan terhadap suatu nafsu yang menuntun kepada perbuatan yang menyakiti orang lain. Or even if it causes us even to wish others harm. Atau menyebabkan kita menghendaki agar mereka itu disakiti. All of these are to a greater or less degree violations of the sixth commandment. Wow. Semuanya ini sedikit banyak merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keenam. So wait a minute, you have a spirit of hatred. You're not beating the person, you're not cursing the person, you're not scheming and plotting to bring the person down. Jadi di sini Anda hanya memiliki roh kebencian, Anda tidak memukul orang tersebut, Anda tidak membunuh orang tersebut, Anda tidak memaki orang tersebut. But the Lord is helping us understand even that hidden feeling of revenge is a transgression of the sixth commandment. Tetapi Tuhan membantu kita untuk memahami bahwa bahkan perasaan balas dendam yang tersembunyi itu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keenam. What is this saying then? Lalu apa yang dimaksudkan dengan ini? What it's saying is you don't really need a gun to kill someone. Yang dimaksudkan di sini Anda tidak perlu membutuhkan akan pistol untuk membunuh seseorang. You're committing murder even with the spirit of hatred and revenge that you're cherishing in your heart. Anda sedang membunuh seseorang ketika Anda memiliki roh kebencian dan balas dendam. And notice, not the act of revenge, but even if you wish someone harm, you've committed murder. Dan perhatikan di sini bukan hanya ketika Anda melakukan tindakan pembalasan, tetapi ketika Anda memikirkan hal tersebut, Anda telah membunuh. I hope this truth is becoming clear. Saya harap kebenaran ini menjadi lebih jelas. In fact, notice what the prophet goes on to say. Mari kita lihat apa yang dikatakan lebih lanjut oleh Nabi. A selfish neglect of caring for the needy or suffering. Kelalaian untuk merawat orang miskin atau yang menderita. All self-indulgence or unnecessary deprivation or exercise or excessive labor that tends to injure health. Oleh sebab roh mementingkan diri, segala bentuk pemanjaan diri atau penderitaan yang sebenarnya. So notice,
this is very interesting, that even your neglect, your selfish neglect to care for the needy or suffering, Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika Anda lalai untuk merawat orang yang miskin, even your self-indulgence or unnecessary deprivation, atau bahkan ketika Anda memiliki roh mementingkan diri sendiri atau segala bentuk pemanjaan diri, now it can either be deprivation or it can be excessive labor, ini di sini dapat menjadi pemanjaan diri atau penderitaan. it will injure health, and all of these, to a greater or less degree, are violations of the sixth commandment. Atau pekerjaan yang berlebihan yang sebenarnya dapat dihindari, atau kerja yang berlebih-lebihan yang cenderung untuk merusak kesehatan semuanya ini sedikit banyak merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keenam. Again, perhaps someone came today thinking, oh, I'm safe with commandment 6, I've never killed anyone. Mungkin di sini ada yang berpikir bahwa saya selamat dari hukum yang keenam, saya tidak pernah membunuh seseorang. Do you exercise enough? Do you engage in enough manual labor? Because if you're giving yourself to unnecessary deprivation of manual labor, you are injuring your health, and it is a violation of the sixth commandment. Apakah Anda berolahraga? Apakah Anda juga berinteraksi dengan cukup dengan orang-orang di sekitar? Ketika Anda bekerja secara berlebihan dan juga Anda melanggar akan hukum kesehatan, itu juga melanggar akan hukum yang keenam. So we're realizing, friends, this sixth commandment goes very, very deep. Jadi perhatikanlah saudara-saudari bahwa hukum yang keenam ini berkata jauh-jauh lebih dalam. Now, this sixth commandment Hukum yang keenam ini is spoken of again in scripture also. Juga dijelaskan di dalam Alkitab. And thou shalt not kill is speaking about the commandment where the person has premeditated the killing. Di sini di hukum yang keenam ini dijelaskan bahwa ketika seseorang telah merencanakan akan pembunuhan tersebut. And again, we would do well to grasp this and appreciate this. Dan kita akan melakukan lebih baik lagi untuk boleh memahami akan ini. Let's go to Exodus 21, verse 12 and 13. Exodus 21, verse 12 and 13. Mari kita buka di dalam buku Keluaran 21 ayat 13 dan yang ke-14. 12 and 13, 12 dan 13. Yes. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. It's helping us understand just what type of killing God is talking about. Di sini dapat membantu kita memahami pembunuhan seperti apa yang dimaksudkan. It's speaking about a man, of course in verse 13, it's speaking about a man who did not lie there waiting, anticipating, planning. Di sini tentunya berbicara ketika seorang pria membunuh secara tidak sengaja. But then, which means there are other cases where people actually wait, plan, plot how they're going to actually kill someone, also known as premeditated killing. Di sini juga berarti bahwa ada orang yang duduk berencana dan merencanakan akan pembunuhan, di mana yang dimaksudkan dengan pembunuhan berencana. And we want to grasp this. Dan kita mau untuk memahami akan ini. God is speaking about this in scripture. Tuhan sedang berbicara mengenai struktur ini. In other words, he who accidentally killed someone. Dengan kata lain, seseorang yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. In other words, he wasn't premeditating, he wasn't plotting it out. It happened, it was an accident. Perhaps he was driving and hit someone and the person was killed. Dengan kata lain bahwa orang ini tidak merencanakan akan pembunuhan tersebut. Orang ini mungkin sedang hanya mengendarai, lalu tiba-tiba dia menabrak akan seseorang dan meninggal. What was that person going to do then? Lalu apa yang akan dilakukan orang tersebut? Let's find out in Numbers 35 verses 22 onwards. Numbers 35 verse 22 onwards. Mari kita lihat di dalam buku Bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Please. Bilangan 35 ayat yang ke-22 dikatakan,
Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili di antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah dan darah menurut hukum-hukum ini. Until you read till verse 25 just now. Okay. 24. Now understand what verse 22 is saying. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan di ayat yang ke-22. If the person was not lying in wait, if he wasn't premeditating it, orang ini sedang tidak berbohong dan menunggu, orang ini bahkan tidak sedang juga merencanakan akan pembunuhan ini. If you were not the person's enemy, if you did not seek to harm them, it was a pure accident. Jika Anda bukanlah musuh dari orang ini, Anda tidak memaksud untuk mengasarkan akan orang ini, dan itu benar-benar adalah kecelakaan. Then notice what takes place in verse 25, please. Dan mari kita lihat apa yang dapat diambil bagian di dalam ayat 25. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. In other words, if someone was innocent, it was a proper innocent mistake, an accident. Jadi dengan kata lain di sini, jika seseorang memang benar-benar tidak bersalah, jadi itu benar-benar adalah kecelakaan yang murni. God had prepared for such occasions cities of refuge. Jadi Tuhan telah menyediakan sebuah tempat untuk situasi seperti ini, dinamakan sebagai kota perlindungan. Places where his people could go and find refuge. Tempat di mana orang-orang yang seperti ini dapat pergi dan mencari perlindungan. It's amazing, the pathway to these cities was well marked. Jadi ini sangat luar biasa karena jalan menuju tempat ini diberikan arah yang jelas. They were at distances which made them accessible to the nearest city. Dan itu mereka berada pada jarak di mana mereka dapat pergi ke tempat itu dengan mudah. What does this mean for us? Apakah arti dari ini bagi kita? Where do we go when we commit a mistake? Not rebellion. When we have committed a mistake, where do we go? Jadi kemana kita pergi ketika kita melakukan sebuah kesalahan? Kemana kita pergi? Let's go to Hebrews 6 verse 18. Mari kita buka di dalam Ibrani 18 ayat 6. Hebrews 6 verse 18, please. Ibrani 6 ayat yang ke-18. Ibrani 6 ayat ke-18 dikatakan bahwa supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Now, notice what is told. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sini. It says, by two immutable things, supaya oleh dua kenyataan, supaya oleh dua kenyataan, in which it was impossible for God to lie, yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, that we might have a strong consolation, kita yang mencari perlindungan boleh who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Now understand, friends, we are called to flee to Jesus for refuge. Pahami saudara-saudari bahwa kita di sini dipanggil untuk boleh berlari kepada Tuhan sebagai harapan kita. When we have fallen, when we have erred, we can run to Jesus because in Him we find out we have our refuge. He, Jesus, is our city of refuge. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita melakukan kesalahan, kita dapat berlari kepada Tuhan karena Yesus di sini adalah kota perlindungan kita. It is Jesus who has opened the door of salvation and eternal life for us.
Yesus di sini membuka akan pintu keselamatan, pintu kehidupan kekal bagi kita. Notice God's promise in Psalm 34, verse 22. Mari kita lihat di sini di dalam janji Tuhan di dalam buku Mazmur, Psalm 34, verse 22. Mazmur pasal yang 34 ayat yang ke-22. Please. Wait a minute. Mazmur 34 ayat yang ke-22 dikatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukum. Notice what a precious promise. Let me read verse 23, ayat 23. Tuhan menjanjikan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. It's on verse 23 in bahasa. Sure. Now, recognize it says to us that none who trust in God shall be desolate. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada yang berlindung kepada Tuhan, tidak ada yang berlari kepada Tuhan yang tidak could you please repeat this? Yeah, what we're saying is if anyone trusts in the Lord, he does not need to be desolate. Di sini jika ada seseorang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak perlu untuk menjadi terpencil. In other words, we can go to Jesus, our city of refuge. Dengan kata lain, kita dapat pergi kepada Yesus yang merupakan kota perlindungan kita. And find a comfort and a protection that no one else can give us. Dan mendapatkan akan kenyamanan juga perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. I hope you understand, friends, when God speaks of killing, he's speaking of more than shedding blood. Saya harap Anda memahami di sini bahwa ketika Tuhan berkata mengenai pembunuhan, Dia mengatakan sesuatu yang lebih daripada darah pengorban penetesan darah itu, daripada meneteskan darah. I don't think we understand. In looking at the commandments, God is more interested in the motive of the heart than the action of the body. Saya harap kita memahami bahwa Tuhan di sini ketika berbicara mengenai hukum ini, Dia melihat akan latar belakang akan motif itu daripada apa perilaku yang dilakukan. Notice Matthew 5 verse 22. Mari kita buka di dalam buku Matius 5 ayat yang ke-22. If you could read, please, sister. Matius 5 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu. Sorry, if you could read verse 21 and 22 for context. Oke, saya akan membaca ayat 21 dan 22 agar saudara-saudari dapat memahami konteks ceritanya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Now, notice what Jesus says. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Referring back to the sixth commandment. Membawa kembali kepada hukum yang ke-6. Explaining what killing means. Menjelaskan apa itu membunuh. He says, whoever is angry with his brother without a cause. Setiap yang marah terhadap tanpa alasan. Sorry, sister, I don't know if it was my connection or we lost you there for a bit. Can you still hear me though? Yes. Okay, let's just pray before we go onwards. Mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut. Lord, we call upon you again. Tuhan, kami memanggil akan Engkau kembali. Forgive us, please, where we have failed you. Ampuni kami karena kami telah jauh daripadamu. Please strengthen us with your spirit. Tolong kuatkan kami dengan roh-Mu. And please preserve these connections again. Dan tolong jaga akan koneksi ini kembali. You've brought us this far and we trust you can take us onwards. Engkau telah membawa kami sejauh ini. Dan kami percaya Engkau dapat membawa kami lebih jauh lagi.
please speak to us through your word. Tolong berbicaralah kepada kami melalui firman. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Now, if you look at Matthew 5 again, Sekarang jika Anda melihat di dalam Matius 5 kembali, in speaking of killing, di dalam berbicara mengenai pembunuhan, God says if you're angry with your brother without a cause, di sini dikatakan bahwa jika engkau marah kepada saudaramu tanpa alasan, many people see that as an excuse to be angry if they have a cause. banyak orang mencari alasan bahwa kita dapat marah jika saya memiliki alasan. The cause, by the way, that the Bible is speaking of the glory of God. Alasan, dan di sini alasan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah alasan yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Now, we want to understand that. Kita mau untuk memahami ini. This cause, sorry. In bahasa there is no translation of alasan. Yeah, we have a different translation. Sorry, can you say that in English? Which one do you don't have a translation for? Without a cause? Yeah, in bahasa Okay. It's more to reason. Okay, if you don't have a reason, if you get angry without a reason, is that what it's saying? In bahasa it's saying that if anyone angry at their husband, they should be punished whenever they say something that is related to infidel, heathen. Okay, that's Matthew 5:22, right? Yes. Okay, that is interesting. Very interesting. So Ini sangat menarik. So that means the bahasa has completely skipped that out altogether. Ini berarti dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita bagian itu tidak ada yang disebutkan oleh Brother Ronald barusan. So in the English, jadi di dalam Alkitab bahasa Inggris, and I'm so glad you stopped me and pointed that out, otherwise I would have just kept going not recognizing this. Dan saya bersyukur karena Anda memberitahu kepada saya, jika tidak saya akan terus berbicara dan tidak menyadari akan ini. So in the English and in the original Greek, jadi di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa asli Yunani, and so we're going to follow the original Greek as I share. Jadi saya akan kita akan mengikuti akan bahasa Yunani yang aslinya saat saya akan membagikan ini. Matthew 5:22 is saying, if anyone is angry with their brother. Jadi di dalam Matius 5 ayat 22 yang berdasarkan bahasa asli Yunani ini dikatakan, jika siapapun marah terhadap saudaranya tanpa alasan, for no reason, without a cause, tanpa alasan, tanpa penyebab, they shall be in danger of judgment. Mereka sedang dalam bahaya daripada penghukuman. In other words, it's saying if you are angry with someone for no reason, you are guilty. You're guilty of a sin. Dengan kata lain di sini, jika Anda marah terhadap seseorang tanpa alasan, Anda bersalah terhadap dosa. Of course, we know Jesus equates hatred to killing. Dan kita tahu di sini bahwa Tuhan menyamakan bahwa membenci adalah juga menghukum. But here the original is saying, if you get angry with someone without any reason, without a cause. Tetapi di sini di dalam bahasa asli Yunani dikatakan jika Anda marah terhadap seseorang, marah tanpa alasan. And many can read that text and say, oh, so that means as long as I have a reason to be angry, it's okay for me to be angry with others. Jadi di sini jika di sini dikatakan, jadi banyak yang berpikir di sini bahwa jika saya membaca jika saya marah dengan memiliki alasan, maka tidak apa-apa jika saya marah memiliki alasan. But I want us to recognize the cause that qualifies anger.
Jadi di sini kita mau melihat akan penyebab yang dapat memenuhi syarat daripada kemarahan, mengizinkan kita untuk marah. Let me say it another way. Mari saya katakan dengan kalimat yang lain. The cause that God says is an acceptable cause for anger Penyebab yang Tuhan katakan dapat diterima untuk marah is the cause where God's glory is the concern. Penyebab di mana jika kemarahan itu disebabkan oleh karena yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Now, this is also very important Ini juga adalah sangat penting. because God is speaking of an anger that's not because someone hurt your feelings. Dan di sini juga Tuhan berbicara mengenai amarah bukan karena seseorang menyakiti hati Anda. Self is not the focus of this commandment. Diri sendiri bukanlah fokus daripada hukum ini. Remember, Jesus got angry in the temple when others were buying and selling. You remember the story. Ingat cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia sedang berada di bait Allah dan dia menjadi marah karena di dekat bait Allah itu orang-orang sedang menjual dan membeli. The anger was not, oh, how dare they say something bad about me? How dare they not consider me God? Kemarahannya di sini bukan mengenai betapa beraninya mereka mengatakan sesuatu yang buruk mengenai saya, betapa beraninya mereka melakukan sesuatu ini dengan saya. That wasn't the matter at all. Itu bukanlah penyebabnya sama sekali. What hurt God, what created what I guess the prophet calls as righteous indignation, a righteous anger, Jadi di sini yang dimaksudkan dengan kemarahan yang benar, kemarahan yang benar yang dimaksudkan oleh Tuhan, is when you're disturbed when God's glory is attacked. ketika Anda merasa terganggu ketika kemuliaan Tuhan sedang diserang. That's what this text is talking about. It can be a very misunderstood text. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat ini dapat disalahpahami. Matthew 5:22 goes on to say, if anyone says to his brother Raka, Lebih jauh lagi di dalam buku Matius 5 ayat 22 dikatakan, jika ada seseorang yang berkata kepada saudaranya Raka, and the word Raka in the Greek simply means empty-headed, as in worthless. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, di dalam bahasa aslinya, kata Raka itu berarti kata yang omong kosong. So if anyone calls anyone by that name, oh, what an empty-headed, what a fool, what type of a worthless person you are. Jadi jika seseorang memanggil akan orang lain, seorang yang bodoh, seorang yang tidak berguna, then again the Lord says you will be in danger of the council. Dan lagi Tuhan berkata bahwa Anda sedang berada dalam in bahasa Said mahkamah. Anda harus dihadapkan ke mahkamah agama. Okay, you'll have to help me with that translation. Yes. So again, going back to the Greek, whatever that is saying in Indonesian, what it's saying, bahaya penghakiman. Anda sedang dalam bahaya penghakiman. Okay, so going back to the Greek, it says if you call someone that name Raka, then you will have to face the council. You will have to face a tribunal. Jadi di sini kembali lagi ke dalam kata Raka ini, jika seseorang berkata kepada saudaranya Raka, maka dia harus dia pantas berhadap di hadapan Sanhedrin, dan siapa yang berkata Raka ini juga harus dihakimi. If anyone says you fool, you will be in danger of hellfire. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka api. If you pay attention, jika Anda benar-benar memahami, here you didn't kill someone with a knife. Di sini Anda tidak sedang membunuh seseorang dengan pisau. You called them a name, a bad name. Anda hanya memanggil seseorang itu dengan nama yang buruk. You put someone down.
Anda sedang merendahkan seseorang. You devalued someone. Anda sedang merendahkan seseorang, mengambil nilai dari seseorang tersebut. They who are created in the image of God, you just called them a fool. Mereka yang diciptakan dalam rupa Allah, Anda sedang memanggil mereka sebagai orang yang bodoh. The Lord says you've committed murder. Allah berkata bahwa Anda sedang melakukan pembunuhan. Do you know what that means? Apakah Anda tahu arti dari hal tersebut? We cannot call each other names. Kita tidak dapat memanggil nama satu dengan yang lain. I know we're out of time, but please give me a few minutes. I have to explain this very important point. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki banyak waktu, tapi tolong izinkan saya untuk menjelaskan ini lebih dalam. Many parents, Banyak orang tua, for instance, they'll see their child jumping on the bed. mereka contohnya melihat anak mereka berlompat di atas kasur. They'll say, stop, you're such a monkey jumping around. Oh, berhenti, kamu lompat-lompat, kamu seperti monyet lompat-lompat. The Bible forbids us to use such terms, even with children. Alkitab melarang kita untuk menggunakan kalimat tersebut, bahkan untuk anak-anak. You are lowering the value of someone, and God calls that murder. Anda menurunkan nilai dari seseorang, dan Alkitab menyebut akan hal itu sebagai pembunuhan. There's more on this, but I want to end on just one final point. There's more on this subject. Ada lebih banyak lagi mengenai subjek ini, tetapi saya akan berhenti di sini dengan satu poin lagi. Going back to the quote we were reading, Kembali lagi ke dalam kutipan yang telah kita baca tadi. and the prophet is speaking of all acts of injustice, and when even we wish harm for someone, that's murder. Di situ ketika Nabi berkata bahwa dia berbicara mengenai perilaku yang tidak adil, dan juga ketika kita menyimpan rasa benci terhadap orang lain. But then notice what the prophet goes on to say. Lalu mari kita lihat lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Nabi. A selfish neglect of caring for the needy or suffering. Kelalaian untuk merawat orang miskin atau yang menderita. We looked at this also. Unnecessary deprivation or excessive labor that injures health is also a violation of the sixth commandment. Kita melihat juga bahwa segala bentuk pemanjaan diri atau kerja yang berlebih-lebihan juga cenderung melanggar akan hukum kesehatan, juga merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keenam. On the subject of health, dengan subjek kesehatan, the prophet says many suffer themselves to be enchained by sensual passions. Nabi berkata bahwa banyak yang menderita karena dibelenggu oleh nafsu sensual. They sacrifice physical strength, dan akan mengorbankan kekuatan fisik, intellect and moral powers to the gratification of their lust. Kecerdasan dan kekuatan moral demi kepuasan nafsu. As a result, they bring themselves to untimely graves. In other words, they bring themselves to their grave much sooner than they're supposed to be. Dengan kata lain, mereka membawa diri mereka ke kuburan sebelum waktunya, atau mereka membawa diri mereka kepada kematian dengan lebih cepat. In judgment, God looks upon them and charges them with self-murder. Dengan kata di dalam penghakiman, mereka akan didakwa dengan pembunuhan diri atau bunuh diri. In other words, friends, anything that injures your health and causes you to shorten your own lifespan is a violation of the sixth commandment. Dengan kata lain, saudara-saudari, apapun yang kita lakukan yang melukai diri kita sendiri dan melukai akan hukum kesehatan itu juga berhubungan dan melanggar akan hukum yang keenam. We're quick to read this and say, "Thou shalt not kill," is asking us not to kill others. Kita sangat cepat berpikir bahwa ketika itu berbicara mengenai jangan membunuh, itu berbicara mengenai jangan membunuh orang lain. But do we not realize that blood is on our hands even when we are committing acts that injure our own selves? Tetapi kita tidak menyadari bahwa darah itu juga berada di dalam tangan kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu hal yang melanggar akan hukum kesehatan di dalam diri kita. A lack of a healthful diet. Kekurangan daripada not eating healthy, simple words. Pola makan yang kurang sehat. When you're not eating healthy and exercising, you're committing self-murder. Jika Anda tidak makan makanan yang sehat dan Anda tidak berolahraga, Anda sedang membunuh diri Anda sendiri. Are we sure we've never broken this commandment?
Apakah Anda yakin kita tidak pernah melanggar akan hukum ini? Are we sure we've never devalued someone? Apakah kita yakin kita tidak pernah menurunkan nilai akan seseorang? But I hope you recognize, friends, above all of this, the worst murder Tetapi saya berharap saudara-saudari bahwa lebih daripada ini pembunuhan yang paling jahat is to murder the relationship between you and God. adalah dengan membunuh hubungan Anda dengan Tuhan. Do we recognize that? Apakah kita menyadari akan hal tersebut? Every day we make decisions that murder our relationship with Jesus. Setiap hari kita membuat keputusan yang membunuh akan hubungan kita dengan Tuhan. Do we ever take time to appreciate that, friends? Apakah kita pernah mengambil waktu untuk boleh memahami akan itu, saudara-saudari? God is doing everything to save his people. Tuhan melakukan apapun untuk boleh menyelamatkan akan umat-umatnya. Are we doing all we can to preserve our health and to preserve the life of others? Apakah kita melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk boleh mempertahankan, menjaga akan kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita? If you're honest, you'll see a lot of blood on your hands Jika Anda jujur, Anda akan melihat begitu banyak darah di tangan Anda. for all the murder we've been committing. Untuk semua pembunuhan yang telah kita lakukan. May God humble our hearts. Kiranya Tuhan boleh merendahkan hati kita. If it is your desire to humble yourself before him tonight, Jika itu merupakan kerinduan saudara untuk boleh merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, I invite you to kneel with me as we pray. saya mengundang Anda untuk berdoa, seakan kita akan bertelut. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you again. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kembali. Surely, thou knowest how much we needed this word. Engkau betul-betul mengetahui betapa kami memerlukan akan firman-Mu ini. Perhaps we think because we've never held a gun, never shed someone's blood, that we're innocent of this commandment. Mungkin kami berpikir bahwa kami tidak pernah memegang akan pistol dan kami tidak pernah mendapatkan darah dari seseorang, jadi kami tidak memiliki kesalahan terhadap hukum ini. We thank you for helping us realize just how guilty we are. Terima kasih karena Engkau telah membantu kami menyadari betapa berdosanya kami. We have rebelled against you time and time again. Kami telah berdiri melawan akan Engkau berulang-ulang kali. And how we absolutely do not deserve your grace and mercy. Dan betapa kami benar-benar tidak layak untuk menerima akan kasih karunia-Mu. Forgive us, please, Lord. Ampunilah kami ya Tuhan. Help us to love others in the love of Jesus. Bantulah kami untuk boleh mengasihi orang lain di dalam kasih yang Yesus berikan. Please purify our hearts. Tolong bersihkan akan hati kami. Please humble us. Tolong rendahkan akan kami. Please continue to speak to us. Tolong berbicara secara terus kepada kami. And please draw us nearer to you. Dan tolong bawalah kami lebih dekat kepadamu. Thank you for your promise, Lord. Terima kasih untuk janji-Mu ya Tuhan. That when we receive Jesus into our hearts, Ketika kami menerima akan Yesus di dalam hati kami, we will not kill others, we will not kill ourselves. kami tidak akan membunuh orang lain dan kami tidak akan membunuh diri kami sendiri. We thank you for this blessed assurance. Kami berterima kasih untuk berkat yang tentu ini. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Brother Ronald dan juga Sister Amanda yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan pembelajaran Alkitab di malam hari ini. Kami masih mengundang sahabat yang bergabung di malam hari ini untuk kembali bergabung lagi besok malam dengan judul pembahasan We Shall Be Pure yang akan dilaksanakan pada link dan jam yang sama, yaitu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, atau jam 9 waktu Indonesia bagian Timur. Dengan demikian,
Bible study kita malam hari ini telah berakhir. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.